Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial, sebab pengertian lembaga sosial. Semoga hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya, dan diperhatikan baik-baik. Pertama-tama kita harus mengetahui apakah pengertian lembaga sosial. Perlu kalian ketahui bahwa setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari seluruh sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jadi, bisa dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka diperlukan norma yang fungsinya mengatur manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia. Nah, pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Lama-kelamaan, norma-norma itu pun dibuat secara sadar. Misalnya, dalam bidang ekonomi. Dahulu transaksi jual beli seorang perantara tidak harus diberikan bagian dari keuntungan, namun lama-kelamaan terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara pun harus mendapatkan bagiannya. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Kita lanjut ya. Di dalam masyarakat dikenal 4 tingkatan norma, yaitu yang pertama, cara atau biasa dikenal dengan istilah usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contohnya, seorang yang suka membuang sampah pada sembarang tempat cenderung mendapat celaan. Nah, ini contohnya. Perbuatan yang buruk biasanya berimbas pada kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Makanya kecenderungan masyarakat untuk mencela atau melakukan protes saat perbuatan buruk itu dilakukan. Yang kedua yaitu kebiasaan atau volkswagen. Adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi salam dan hormat kepada orang yang usianya lebih tua. Jika melanggar, dikenakan sanksi berupa teguran. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi yang lebih mudah, sebaiknya lebih paham bahwa memberikan salam atau menyapa yang lebih tua itu adalah kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores.
Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, setiap pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan sekolah sudah diatur dan harus dipatuhi oleh siswa yang berada dalam lingkungan sekolah. Terus yang keempat adalah adat istiadat atau customs. Adalah tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Contohnya, bagi yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku pada daerah masing-masing. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap daerah memiliki adat dan aturannya tersendiri, dan itu pula yang akan berlaku pada daerah tersebut. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, dan tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang dianggap baik dan buruknya dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya konstekstual sesuai dengan masyarakatnya. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik, dan orang yang mencuri adalah perbuatan yang bernilai buruk. Manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut, itulah yang disebut dengan lembaga sosial. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan mudah dipahami oleh kalian semua. Tetap semangat belajar, sampai bertemu pada materi selanjutnya.